Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Sahabat ceri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa perbuatan itu tergantung terhadap niatnya. Sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung bagaimana niatnya. Lalu bagaimana derajat niat dalam kita beramal? Meskipun kita tahu bahwa amal itu sangat penting, tapi ingat, niat itu lebih utama daripada amal. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, niyatul mu'mini khairum min amalihi. Niatnya seorang mukmin lebih utama daripada amalnya. Berkaitan dengan hadis ini, kita ambil sebuah kisah. Dikisahkan pada zaman dahulu, Bani Israel sedang dilanda kelaparan. Musim kemarau yang panjang tidak hanya membuat lahan tanah pertanian menjadi terpecah-pecah. Bahkan hati Bani Israel pun ikut terbelah-belah. Mereka saling mencaci, mereka saling menghina, mereka saling memfitnah. Pantas saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kadal fakru ayyakuna kufran. Terkadang kepakiran itu membawa terhadap kekufuran. Kembali kepada cerita. Tatkala musim kemarau yang panjang ini melanda Bani Israel, mereka bingung harus mengadu kepada siapa. Sedangkan Nabi Musa telah wafat, Nabi Harun pun telah tiada. Mereka menunggu datangnya Al-Masih yang dijanjikan. Namun hingga saat itu belum juga turun. Apakah hujan tidak akan turun kalau Al-Masih belum turun? Pertanyaan itu menggema di dalam hati Bani Israel dalam keadaan kemarau yang panjang, kelaparan yang melanda mereka. Mereka tahu bahwa Al-Masih yang diceritakan dalam kitab Jabur, dalam kitab Toret, bernama yang terpuji dan akan muncul dari keturunan Ismail, saudara Ishak. Tapi kapan? Perut yang lapar tentu saja tidak menunggu turunnya Al-Masih. Perut yang lapar hanya menunggu gandum yang datang yang akan bisa dimakan dan mengenyangkan perut mereka. Karena itu, kedengilan Bani Israel pun mencuat kembali. Mereka tidak mau lagi mendengar siraman-siraman rohani. Bahkan tatkala seorang hamba Allah yang alim mengingatkan mereka agar meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala segera turun, justru si alim itu malah diejek. Si alim itu malah dihina. Mereka berkata, kau kira kami akan kenyang dengan janji-janji surgawi? Kalau memang betul Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segeralah turunkan makanan untuk kami dan anak-anak kami. Pasti jika demikian, kami akan menyembahnya tanpa kau anjurkan kembali. Ujar mereka karena jengkel mendengar siraman rohani, peringatan dari seorang hamba Allah yang alim ini.
Tanpa putus asa, seorang alim itu memberikan nasihat. Dan kejengkelan perut yang lapar pun membuat kaumnya semakin marah dan mengusir seorang alim ini dari kampungnya sampai dilempari batu. Seorang alim ini terseok-seok keluar dari kampungnya. Begitu sengsara perjalanannya sampai ia memasuki kawasan gurun pasir. Ketika ia melihat gurun pasir yang menumpuk seperti gunung, ia pun berhayal. Seandainya gurun pasir ini adalah sebuah tumpukan tepung yang menggunung, betapa kaumku tidak akan kelaparan lagi. Akan kusedekahkan seluruh tumpukan tepung untuk kaumku, supaya mereka bertobat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan seorang alim ini jatuh sakit, ajal pun kian mendekat. Tatkala seperti itu, terdengarlah suara gaib olehnya. Suara gaib itu berkata, "Wahai hamba Allah yang budiman, jangan takutlah engkau menghadapi kematian. Sebab bagimu telah disediakan surga yang paling indah. Lantaran kedermawananmu mencita-citakan tumpukan pasir menjadi tumpukan tepung yang akan kau sedekahkan semuanya kepada kaummu." Suara gaib itu memberi sebuah berita baik kepada seorang alim tersebut. Dalam kisah ini memberikan sebuah pesan kepada kita bahwa ketika kita akan berbuat baik, ketika kita berniat untuk berbuat baik, tapi kita tidak mampu untuk melaksanakannya, tetaplah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat niat kebaikanmu sebagai sebuah kebaikan untukmu. Untuk itu, marilah kita terus-menerus menumbuhkan niat baik kita dan berusaha untuk berbuat baik, karena niat baik dan berbuat baik akan mendekatkan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.